Selamat pagi, semangat pagi. Bertemu kembali dengan Dia Arumsasi dalam demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 guna memenuhi tugas dalam program guru penggerak JGP Angkatan Kelima Kabupaten Demak. Pada tugas demonstrasi kontekstual saat ini adalah terkait dengan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid yang ada di sekolahan. Apakah yang dinamakan restitusi atau segitiga restitusi? Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Tujuan dari pembelajaran saat ini adalah kami sebagai calon guru penggerak bisa menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Lalu yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi di dalam penerapan disiplin ini nantinya akan tercapai goals atau tujuan tertentu di dalam proses pendidikan. Adapun mengenai segitiga restitusi, yaitu terkait dengan langkah-langkah yang memang tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, namun ketiganya bisa. Sebenarnya banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi, menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi itu sendiri. Proses 3 tahapan tersebut dalam teori restitusi ada dasarnya, yaitu di dalam prinsip utama teori kontrol. Jadi, antara segitiga restitusi ini dengan teori kontrol merupakan hal yang saling terkait. Meskipun di antara keduanya ada perbedaan, di mana di dalam segitiga restitusi memilih langkah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Sedangkan di dalam teori kontrol, kita semua bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu langkah pertama. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi untuk langkah di dalam segitiga restitusi dan teori kontrol merupakan hal yang sedikit berbeda tetapi memiliki kesamaan. Di dalam segitiga restitusi, jikalau digambarkan seperti gambar yang berikut ini, di mana ketiganya ketika di breakdown bisa di dalam beberapa hal terkait dengan pernyataan atau pertanyaan untuk membuat sebuah segitiga restitusi itu menjadi lebih jelas. Misalnya yang terkait dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bisa kita sampaikan kepada siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu ada cara yang efektif atau tidak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi langkah kedua mengenai validasi tindakan ini terkait dengan mengapa siswa melakukan sebuah kesalahan. Sebagai guru perlu untuk membuat langkah untuk memvalidasi tindakan yang salah dari siswa yang ada. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, contohnya di sini, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanamkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa supaya siswa dikembalikan kepada peraturan yang ada dan sebuah kesadaran mengapa dia melakukan kesalahan serta bagaimana seharusnya dia bersikap atau memiliki perubahan yang positif setelah dia melakukan kesalahan.
Jadi, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat di dalam menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa selesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi. Kamu berhak merasa begitu, dan apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh pernyataan dan pertanyaan untuk menstabilkan identitas siswa yang sedang mengalami sebuah masalah. Lalu langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ayo, memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ini adalah contoh pernyataan untuk kepada para siswa untuk bisa memvalidasi tindakan salah mereka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya, siswa itu melakukan kesalahan di dalam kelas. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Siswa diajak untuk kembali sebuah kesadaran bahwa ada aturan yang harus ditaati. Lalu yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Siswa diajak kembali untuk mengingat bahwa untuk memenuhi kelas yang ideal harus ada kolaborasi dan kerjasama serta ketertiban di antara warga kelasnya. Dan yang ketiga, dari keempat ini adalah kamu mau jadi orang seperti apa? Ini akan memotivasi siswa untuk kembali merenung bahwa apa yang dilakukan salah dan dia akan kembali kepada tujuan awalnya. Saya cita-citanya atau ingin menjadi apa. Lalu di dalam penerapannya mengenai kasus disiplin siswa ini saya ambilkan contoh ada siswa yang bermain HP pada saat pembelajaran atau saat teman lain presentasi atau pada saat pelajaran lain. Ini diperoleh dari laporan guru mapel lain dan ini adalah peran wali kelas yang sangat penting untuk menangani kasus seperti ini. Nah, di dalam menerapkan segitiga restitusi dalam kasus ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan sebuah pertanyaan kepada siswa yang melakukan kesalahan, apa yang akan kamu peroleh jika bermain HP atau menonton film horor pada saat pembelajaran, sedangkan teman lain presentasi? Nah, nanti kita akan lihat jawaban siswa seperti apa. Lalu yang kedua, yaitu langkah validitas tindakan yang salah. Ya, kita berusaha mengambil HP terlebih dahulu sebagai sebuah bentuk pelajaran dan kemudian mengadakan komunikasi dan konfirmasi tindakan kepada para siswa yang melakukan kesalahan. Sampai siswa itu mengemukakan alasan atau motivasi terhadap kesalahan yang dia timbulkan pada saat itu. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas, artinya kita berbicara kepada siswa bahwa kesalahan dia mungkin bukan satu-satunya orang yang bersalah, tapi setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tetapi dari hikmahnya atau pelajaran yang ada, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi di dalam kolaborasi yang baik perlu pemanggilan orang tua atau konsultasi dari pihak sekolah dan orang tua serta pengembalian HP yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika ada seorang siswa yang bermasalah mengenai penggunaan HP di jam pelajaran salah seorang guru. Dan di sini ketika saya belum mengetahui mengenai teori segitiga restitusi, sebenarnya saya sudah melakukan. Tetapi dengan belajar mengenai teori segitiga restitusi, saya semakin paham dan bersyukur memperoleh penguatan serta konfirmasi peneguhan untuk melakukan sebuah tuntunan kepada siswa yang melakukan kesalahan untuk membuat mereka melakukan disiplin positif serta budaya positif di sekolah. Semoga ini menginspirasi dari satu contohnya dan akan saya sertakan di dalam set yang lain mengenai video penanganan anak serta percakapan di dalam penanganan masalah ini dengan
dengan menggunakan segitiga restitusi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.